Kalau AC-nya rusak, udah pasti baterainya panas. Baterainya panas, lifetime baterainya drop. Seilmu pengetahuan saya yang kemarin baru diajarin, yang namanya EV atau hybrid itu dilarang ganti-ganti audio, dilarang ganti-ganti lampu nih. Nah, makanya ketika Anda bilang, banyak netizen-netizen yang nyinyir bilang ketika hybrid dan EV masuk dokter mobil tutup, Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Kali ini saya akan menjelaskan 5 perawatan mobil hybrid dan EV. Oke, hybrid itu kita kategorikan menjadi micro hybrid, mild hybrid, dan full hybrid. Hybrid sendiri yang full hybrid ada hybrid biasa nih, dan ada yang PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Plug-in berarti mobilnya hybrid tetapi bisa kita colok ke tembok juga, itu maksudnya plug-in. Oke, kalau EV semuanya udah pasti colok ke tembok. Nah, kenapa dibilang hybrid? Dibilang hybrid itu karena bisa dicas dengan di engine, ya kan? Nah, micro hybrid apa sih micro hybrid? Oke, di luar negeri sudah ada pengkategorian micro hybrid, mild hybrid, sama full hybrid. Di Indonesia belum ada. Kalau Anda tahu di Indonesia yang namanya R3 itu kan hybrid, betul. Dia terkategori sebagai micro hybrid. Kenapa? Konsep hybridnya adalah dia ada satu motor yang ukurannya segini lah ya, ditempelin di sebelahnya engine, dan motor itu ditempelin ke fan bell. Fan bellnya itu ditempelin ke pulinya engine, dan motor itu yang akan membantu si engine ketika cruising speed. Jadi ketika RPM-nya stabil, misalnya lu jalan tol, motor itu akan membantu nih. Jadi si beban engine lebih berkurang. Dia pengiritan bisa 10-15%. Yes, betul, dia bisa ngirit. Tetapi itulah yang namanya micro hybrid. Jadi bukan kayak motor gede, ya kan? Nah, mild hybrid itu apa? Mild hybrid itu di 48 volt untuk kategori si motornya. Nah, motornya itu berarti si motornya itu merupakan penggerak, terserah dia bisa untuk ngeboost doang, kayak misalkan si Lamborghini, dan itu udah bikin untuk mild hybridnya, cuman motornya itu digunakan untuk ngeboost, bukan untuk 100% menjalankan si roda, which is itu namanya full hybrid gitu kan. Nah, itu kalau di 48 volt dengan teknologi macam-macam, terserah, itu namanya mild hybrid. Nah, full hybrid seperti Prius, seperti Innova Zenix, seperti mobil kayak Camry hybrid gitu-gitu, itu semuanya itu namanya full hybrid. Full hybrid itu apa? Berarti si engine digunakan untuk mengisi atau ngecas si baterai dengan motor. Itu kan motor kan bisa jadi motor dinamo, ya kan? Jadinya bisa jadi motor dan bisa juga jadi dinamo. Nah, itu yang digunakan untuk ngecas gitu loh. Jadi mobil ini benar-benar 100% menggunakan tenaga motor listrik, di mana motor listrik itu dipakai untuk menggerakkan roda gitu kan, dan engine-nya dipakai sebagai misalnya genset gitu kan. Nah, itu kategorinya 3 itu. Di mana hybrid itu high voltage biasanya antara 600 sampai dengan 800 volt AC, bukan DC ya, AC. Nah, disitulah bedanya. Karena kemarin kita baru selesai belajar hybrid dan EV, dan kita akan membuka Domo hybrid dan EV di tahun 2024. Nomor 1 yang paling harus rutin dicek adalah air coolant. Air coolantnya hybrid itu khusus, jadi lu boleh pakai HOAT, Hybrid Organic Acid Technology. Kalau coolant yang ada di Domo itu OAT, Organic Acid Technology. Yang ini beberapa mobil sudah pakai HOAT dan beberapa mobil masih pakai OAT. Jadi ya sebenarnya sih signifikan sih, yang HOAT nggak boleh di downgrade, kalau yang OAT boleh di upgrade. Nah, ini coolantnya khusus, agak lebih mahal sedikit, tetapi coolant ini harus tidak dapat mengantarkan listrik atau low conductivity, dan kuras coolant itu sebaiknya dilakukan per 1 tahun sekali ya kalau di Indonesia. Nah, selain coolantnya, yang harus lu perhatikan adalah radiatornya. Itu harus bersih dari luar karena dia harus mengantarkan panas dengan baik. Kipas radiatornya sama pompa coolantnya. Pompa coolantnya itu elektrik ya, karena kan namanya juga hybrid dan electric vehicle ya. Pompa coolantnya itu biasanya elektrik, dan itu setiap 5 tahun biasanya diganti sih. Karena 5 tahun sebelum rusak harus diganti, karena ketika rusak itu udah pasti ada yang jebol. Nah, coolant ini digunakan untuk mendinginkan beberapa hal. Nomor 1 baterai ya kan, karena baterai itu cukup panas jadi harus didinginkan. Dan itu kalau untuk electric vehicle ya. Nomor 2 adalah inverternya. Jadi ada namanya inverter itu di engine bay. Biasanya inverter itulah yang digunakan untuk merubah nih dari AC jadi DC, atau DC ke AC, atau DC step up, atau DC step down. Nah, maka dari itu coolant ini harus betul-betul dingin, kalau nggak itu inverternya yang rusak.
Oke? Perawatan AC khusus. Oke, perawatan AC-nya apa? Oli kompresor AC-nya menggunakan oli kompresor AC khusus yang tidak mengantarkan panas. Di mana beberapa mobil kayak misalkan hybridnya Honda, hybridnya Toyota itu menggunakan udara dingin dari AC kabin untuk mendinginkan si baterai. Nah, kalau untuk BMW, Mercy, Audi di beberapa mobil-mobil mereka menggunakan plat pendingin kayak yang lu punya di kulkas atau di freezer, itu kan platnya jadi dingin tuh. Nah, dia pakai itu di bawah baterainya supaya baterainya dingin. Kalau AC-nya rusak, udah pasti baterainya panas. Baterainya panas, lifetime baterainya drop. Itu cepet banget dropnya secara signifikan. Jadi itu tidak boleh sampai rusak. Jadi disarankan 1 tahun sekali diganti oli kompresor AC-nya. Dan itu bener-bener khusus karena itu non-konduktif. Karena kompresor AC-nya itu elektrik. Jadi elektrik itu kan ada listriknya sehingga tidak boleh konduktif olinya. Nah, aki, yes. EV, Tesla pun punya namanya auxiliary battery atau baterai kedua, aki itu 12 volt DC. Nah, Tesla ini dan mobil-mobil yang lain kayak Wuling ada segala macam ada nih 12 volt auxiliary. Itu fungsinya apa? Untuk mengaktifkan si relay. Jadi 12 volt auxiliary ini tetap ada akinya untuk mengaktifkan si relay di mana nanti ketika mobilnya jalan juga dicas pakai si baterai yang gede gitu loh. Nah, akinya kalau Wuling biasanya sih pakai aki biasa bisa. Nah, kalau Tesla tidak bisa. Tesla pakai aki khusus dari Tesla. Kalau kayak Honda, Toyota itu akinya biasa ya, 12 volt biasa. Mereknya apa aja? Biasanya aki yang mereka gunakan AGM gel. Jadi aki silver gel. Jadi silver itu perak ya. Jadi gel perak biasanya mereka pakai akinya. Jadi emang mahal sih, mahal banget. Tetapi aki itu 5 tahun belum tentu ganti. Nah, untuk charger, oke. Charger yang dipakai itu biasanya pakai chargernya dia ya. Nah, tapi Anda harus tahu voltase chargingnya itu harus stabil. Karena voltase charging itu kalau dia fluktuatif akan ngerusak juga si inverter DC ke DC, AC ke DC-nya itu tuh yang ada di dalam engine tuh. Karena itu part yang paling sering rusak sebenarnya ketika dia panas atau ketika dia voltasenya tidak stabil. Nah, seilmu pengetahuan saya yang kemarin baru diajarin, yang namanya EV atau hybrid itu dilarang ganti-ganti audio. Dilarang ganti-ganti lampu nih. Karena kalau lampunya wattnya dinaikin, audionya nariknya lebih gede juga, itu si inverter udah pasti bebannya lebih kan. Nah, ketika dia bebannya lebih, udah pasti cepet panas. Biasanya kalau yang dari tempat gue belajar ini, orang-orang yang pasang audio itu inverternya cepet jebol. Karena memang inverternya menjadi beban ekstra kan. Dimana memang teknologinya ya masih segitu hari ini. Belum ada teknologi yang lebih baik lagi untuk itu. Makanya tidak disarankan lu ganti-ganti audio yang butuh watt lebih tinggi gitu loh. Dan lampu aja sebenarnya nggak boleh ditoel-toel yang wattnya lebih tinggi. Karena ketika wattnya lebih tinggi, bebannya lebih tinggi, si inverter itu tidak didesain untuk load atau beban yang setinggi itu. Sehingga akan lebih cepat rusak. Nah, problemnya adalah sampai di tempat saya belajar itu, inverter itu tidak ada, ya ada sih dan susah. Ada tapi susah banget lu dapetin yang baru. Karena waktu itu saya belajar untuk Prius, untuk Honda hybrid juga udah banyak kan. Dan itu inverternya itu mereka stok banyak yang copotan. Jadi mobil-mobil yang udah kecelakaan atau apa itu mereka stok banyak. Nah, baterai-baterai yang sering terbakar, saya sih jujur ngomong aja, itu adalah baterai-baterai mobil China ya. Jadi China car yang memang baterai-baterainya murah, itu yang ditaruh di lantai itu biasanya lebih sering terbakar daripada Tesla. Kenapa? Tesla adalah memiliki desain baterai yang paling bagus, yang paling aman, dan karena itu ketika tabrakan, ketika apa, dia lebih jarang untuk terbakar. Yang paling cepat untuk terbakar ya biasanya mobil-mobil China itu sih. Nah, Tesla kebakarnya waktu itu di beberapa kasus adalah ketika dia ngecas kan, dia overcharging ya kalau nggak salah, dia beberapa sel baterainya menjadi panas dan dia menjadi kebakar dari baterai-baterai itu sendiri. Nah, tapi jangan salah, semua mobil itu tetap memiliki transmisi dan transmisinya tetap memiliki oli transmisi. Nah, reduction gear oil namanya. Nah, karena transmisinya itu bukan punya gigi ya, maksudnya si transmisi ini hanya maju dan mundur doang dan dia nggak ada gigi 1, 2, 3 nih, nggak ada, dia hanya ada reduction gear. Reduction gear maksudnya gearnya itu misalkan dari step down atau di step up gitu aja. Dan reduction gear oil ini tetap ada di situ dan harus non-konduktif juga. Jadi kalau mobil EV atau mobil hybrid itu kalau masih punya oli reduction gear, itu oli reduction gearnya khusus yang dimana tidak mengantarkan listrik. Nah, kalau mobil hybrid masih butuh tune up, masih butuh oli juga ya, jangan salah ya. Mobil hybrid itu bekerja bukan berdasarkan auto cycle, dia bekerjanya berdasarkan Atkinson cycle. Maksudnya apa? Kalau auto cycle itu kompresinya tinggi kayak mobil-mobil yang ada sekarang, itu namanya auto cycle. Atkinson cycle itu dia kompresinya rendah. Kenapa? Si mobil nggak butuh kompresi tinggi. Karena kenapa? Dia hanya sekedar berputar untuk si motor berputar supaya dia bisa ngecas ke baterai. Makanya dia tidak butuh kompresi tinggi. Nah, problemnya Atkinson cycle adalah blow by gas-nya besar. Dan Anda tidak memiliki kontrol kapan si engine nyala. Itu dia problemnya. Makanya kenapa
Satu, blow by gas-nya tinggi. Dua, blow by gas tinggi membuat penguapan oli menjadi tinggi, ya kan? Tiga, olinya dia harus khusus karena kenapa? Karena dia harus melumasi lebih baik dan lapisan oil filmnya bertahan lebih lama. Makanya EGR problem itu terjadi di semua mobil hybrid karena EGR-nya sebentar aja dia akan mampet. Kenapa? Karena ya penguapan dari oli itu masuk ke EGR dia padat, masuk ke EGR dia padat. Nah, disitulah dia butuh tune up. Karena ketika EGR-nya padat, check engine nyala, ya kan? Nah, check engine nyala itu berarti EGR-nya mampet. Mampet lebih susah diperbaiki daripada kotor, ya. Kalau kotor masih ada lubangnya, kita perbaikin, kita bersihin masih gampang. Mampet butuh, kemarin di sana butuh 2 hari bersihinnya. Itu EGR mampet, ya kan? Kita lagi riset cara-cara baru untuk bersihin EGR supaya nggak mampet. Cuman mobil-mobil ini selalu problem di penguapan oli dan EGR gitu loh. Jadi kemarin ketika kita tune up, ketika kita carbon clean, kan dia carbon cleaning ya, throttle cleaning, injector cleaning, sama EGR cleaning. Itu udah paling penting tuh, karena itu semua kemarin kita lakukan dan kita praktekin. It works dan mesinnya jauh lebih halus dan mesinnya juga jauh lebih hemat BBM pada akhirnya. Nah, makanya ketika Anda bilang, banyak netizen-netizen yang nyinyir bilang ketika hybrid dan EV masuk dokter mobil tutup, kayaknya enggak deh. Kita akan menjadi yang pertama ya untuk membuat perawatan mobil hybrid dan EV. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.